Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Imamat 19 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan, Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenai ukuran, timbangan dan sukatan, neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: perlakukanlah orang asing yang tinggal di negerimu seperti kamu memperlakukan orang-orang sebangsamu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kita adalah orang asing, ditulis oleh Encetas. Kisah inspiratif bagi keluarga pendatang itu. Segala sesuatu terasa sangat berbeda di negara mereka yang baru bahasa, sekolah, kebiasaan, lalu lintas, dan cuaca. Mereka bahkan tidak yakin akan bisa beradaptasi. Namun, beberapa anggota jemaat dari gereja dekat tempat tinggal mereka bersepakat untuk datang dan membantu mereka menjalani kehidupan yang baru. Suatu hari, Pati mengajak pasangan tersebut berbelanja di pasar lokal untuk menunjukkan apa saja yang tersedia dan cara membelinya. Ketika sedang berkeliling pasar, mereka terbelalak dan tersenyum lebar melihat buah favorit yang berasal dari tanah air mereka delima.
mereka membeli buah itu untuk masing-masing anak mereka, bahkan memberikan sebiji untuk Pati sebagai ucapan terima kasih. Buah kecil dan teman-teman baru itu telah memberikan mereka rasa nyaman di negeri asing yang kini mereka diami. Melalui Musa, Allah memberikan daftar hukum bagi umatnya, termasuk perintah untuk memperlakukan orang asing di antara mereka sebagai orang-orang sebangsamu. Cintailah mereka seperti kamu mencintai diri. Yesus menyebutnya sebagai perintah terbesar kedua setelah mengasihi Allah. Itu karena Allah sendiri melindungi orang-orang asing. Selain menaati Allah dengan membantu teman-teman baru untuk beradaptasi dengan kehidupan di negara kita, kiranya kita juga diingatkan bahwa kita sesungguhnya adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kiranya kita juga bertambah-tambah dalam kerinduan kita akan tanah air surgawi yang akan datang. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Siapakah yang Allah ingin Anda perhatikan dan tolong saat ini? Bagaimana Anda dapat memakai karunia-karunia dari Allah untuk menyebarkan kasih-Nya kepada orang lain? Hal ini patut kamu ketahui. Perintah-perintah yang terdapat dalam Imamat 19 berakar pada panggilan kepada umat Allah untuk menjadi kudus seperti Allah. Imamat 19 ayat 2. Pasal ini mengungkapkan bahwa menjadi umat yang kudus dipisahkan dan dikhususkan bagi Allah, termasuk memperhatikan keadilan bagi orang miskin dan terpinggirkan. Mengupayakan keadilan adalah bentuk kasih kita kepada sesama, dan mengasihi Allah serta sesama adalah inti dari hukum Allah. Imamat 19 menekankan bahwa sesama yang harus dikasihi bangsa Israel itu termasuk orang asing. Mereka dipanggil untuk memperlakukan orang asing dengan adil seolah-olah mereka orang-orang sebangsa. Mereka harus mengasihi orang-orang asing itu seperti diri mereka sendiri, karena mereka juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Memperlakukan orang asing dengan kasih sayang dan keadilan diperintahkan berulang kali dalam kitab suci, dan sering dikaitkan dengan pengalaman bangsa Israel sendiri ketika diperbudak di negeri asing. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu.
bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.